Anda ingin punya rizki yang mengalir deras dan jernih seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Kultum Ramadan, Gapai Kemuliaan. Mari kita lihat apa yang ada di belakang saya. Pertama, dari mana sumber air ini? Yang kedua, bagaimana agar air ini mengalir? Begitu pula rizki kita. Yang pertama, kita harus tahu di mana sumber air ini. Karena apabila di atasnya ada bangkai, maka ketika kita minum air ini, kita akan sakit. Tetapi apabila di atasnya jernih, ketika kita minum air ini, kita sehat, keluarga kita sehat, dan bahkan memberikan rahmat dan barokah. Banyak orang yang langsung minum air ini, dan kemudian mempergunakan air ini bersama keluarga. Akhirnya bukannya menjadi sehat, malah menjadi sakit. Karena itu yang pertama, agar rizki kita barokah, kita pelajari di belakang kita. Bagaimana sumber rizki kita, kebersihan rizki kita. Dan juga tentu bagaimana agar rizki kita menjadi jernih dan barokah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana agar rizki itu mengalir kepada kita. Pepatah kuno yang senantiasa mengatakan 1000 sungai di gunung turun ke laut. Apabila kita berada di tempat yang rendah, maka air akan mengalir di tempat tinggi ke tempat yang rendah. Artinya kita harus mampu merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa bukan hanya melihat ke atas, tetapi justru melihat ke bawah. Mengapa? Ketika kita melihat ke bawah, kita akan penuh rasa syukur dan tidak meremehkan rizki yang datang kepada kita. Namun, kalau kita senantiasa melihat ke atas, maka kita tidak mensyukuri rizki yang Allah berikan kepada kita. Itulah sesuai apa yang dikatakan oleh baginda Muhammad SAW. Jangan senantiasa engkau melihat ke atas, lihatlah ke bawah, agar engkau menghargai rizki yang Allah karuniakan kepada kita. 2 hal sudah saya sampaikan. Pertama, sumber air ini harus Anda perhatikan, supaya bersih jernih masuk ke tubuh kita. Kedua, merendah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bagaimana cara mandang kita kepada rizki. Anda coba jawab. Ketika dikatakan uang, apa yang timbul di pikiran kita? Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan kotor, ada yang mengatakan hina. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, maka rizki akan sulit datang kepada kita. Mengapa? Karena pikiran kita adalah law of attraction. Pikiran kita akan mampu menarik energi. Karena kata-kata kita, pikiran kita adalah getaran yang menggetarkan alam semesta. Dan pikiran kita akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Hingga ketika kita berpikir positif, bahwa rizki itu akan datang. Permasalahannya adalah bagaimana kita mengendalikan pikiran kita, membersihkan pikiran kita, bahwa rizki yang datang haruslah rizki yang bersih, dan kemudian rendah hati kepada rizki, karena dengan cara seperti itu, ia akan datang kepada kita. Bukan berapa banyak rizki yang datang kepada kita, tetapi bagaimana kita memanfaatkan rizki yang kita miliki. Karena apabila kita memiliki rizki yang barokah, maka sekecil apapun menjadi air yang jernih. Maukah Anda ada sebuah minuman dalam gelas, tetapi dia penuh dengan kotoran? Meskipun banyak, tidak akan mau kita minum. Tetapi apabila dia sedikit tapi jernih, maka minuman itu akan menyehatkan. Begitu pula rizki kita. Jaga kebersihan kita, bukan hanya pada air yang kita minum, bukan hanya sumber rizki kita, tetapi pikiran kita pun harus sanggup siap untuk menerima. Tidak mengatakan bahwa rizki atau uang itu menjadi sebuah najis atau kotoran, tetapi kita menjadikan rizki cara untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka dengan 3 cara itu, maka insya Allah rizkinya akan mengalir deras, karena Anda telah menjadi magnet dan sekaligus menjadi lembah yang rendah. Menjadi magnet yang menarik rizki dengan membersihkan hati dan pikiran, dan merendah seperti lembah hingga ia mengalir di tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan yang ketiga adalah senantiasa waspada kepada sumber rizki yang ada di sumbernya. Perhatikan 3 hal itu, maka niscaya rizki akan datang kepada kita. Jadi kendalikan dulu pikiran kita. Kendalikan dulu pikiran kita. Jangan menolak.
Karena kebanyakan dari kita memang menolak rizki dari pikiran kita. Terlalu banyak pikiran kita senantiasa mengatakan bahwa uang adalah najis, uang adalah kotor. Sehingga kita tidak pernah bisa menerima uang. Ketika kita menerima uang, menerima rizki, senantiasa kita habiskan. Karena memang kita menolak. Tetapi kalau kita mensyukuri satu nikmat apa saja yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan. Dan itu adalah janji dari Allah, apabila engkau bersyukur, maka Allah akan tambahkan rizki. Tapi apabila engkau ingkar, maka azab Allah amatlah pedih. Jadi itulah 3 hal yang harus kita jaga dan harus kita perhatikan. Meskipun singkat, namun ini bermanfaat. Perhatikan 3 hal tersebut agar kita menjadi magnet rizki. Perhatikan 3 hal, sekali lagi saya ulangi. Perhatikan, lihat di sini di belakang saya, di sumber air di sana, perhatikan. Jangan makan rizki yang kotor. Apabila di atas sana ada bangkai, maka jangan minum air ini. Apabila sumbernya bersih, silahkan minum. Meskipun sedikit mau barokah. Yang kedua, jangan berada di tempat yang tinggi, tapi beradalah di tempat yang rendah. Dengan cara seperti itu, rendah hati, rizki akan datang kepada kita. Kemudian pergunakan kunci yang ketiga, law of attraction. Terima rizki. Apabila dapat 1 rupiah, rasakan seperti dapat 1 miliar. Jangan sampai orang dapat 1 miliar, hati merasa seperti dapat 1 rupiah. Dengan cara seperti itu, insya Allah Anda akan jadi magnet rizki, rizki yang barokah. Demikian dari saya, silakan coba, insya Allah rahmat dan barokah tercurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.